Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Safarani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan topik 6, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan. Lalu yang kedua untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar. Lalu yang terakhir untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasi secara jelas dari informasi yang diperoleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama itu relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Lalu yang kedua, daya banding bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Lalu berikutnya jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi atau Statement of Profit and Loss. Lalu yang kedua, laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Lalu yang terakhir ada laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi, menyajikan hubungan antara pendapatan atau penghasilan dari beban entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan yang secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau penghasilan dan beban. Selain itu, laporan ini juga fungsinya sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Lalu berikutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan yang terjadi pada ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perubahan ekuitas adalah hasil usaha laba atau rugi. Laba akan menambah modal sedangkan rugi akan mengurangi modal. Lalu penanaman modal, tambah investasi, penerbitan dan penempatan saham baru. Lalu yang ketiga, pengurangan modal, yaitu pengambilan pref, pembagian dividen, dan penarikan modal atau saham. Lalu yang terakhir ada modal akhir, yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Lalu berikutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk satu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan posisi keuangan yaitu ada aset atau aktiva, kewajiban atau liabilitas, lalu ekuitas atau equity. Nah, sekarang kita lanjut, kita buka Excel, kita masuk ke Excel. Nah, yang pertama ini kita akan membuat laba rugi. Nah, di sini ada laba rugi PT FEBRC. Nah, untuk kode akunnya ini sebelumnya udah kita copy dari neraca lajur. Lalu untuk mengisi nama akun kita pakai rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya ini kita pilih kode akun. Lalu table array-nya ini daftar akun. Cool index-nya ini 2.
lalu range lookupnya ini false. Nah kalau udah, ini tinggal kita copy, kita tarik ke bawah sampai sini. Yang ini kita hapus aja. Lalu di bawah sini kita ketik jumlah pendapatan, lalu di sini jumlah biaya. Nah di bawahnya lagi di sini laba rugi. Nah kalau udah, untuk ngisi kolom jumlahnya kita pakai rumus sum if, yaitu sama dengan sum if. Nah untuk range nya ini kita ke neraca lajur. Nah ini kita klik yang header A nya. Lalu kita balik lagi ke laba rugi. Maaf, kita ulang ya caranya. Sama dengan sum if. Untuk range nya ini kita pilih kita ke neraca lajur, kita pilih yang header A, koma, lalu kita ke laba rugi, kita klik yang A7, kita balik lagi ke neraca lajur, kita klik header G, lalu tutup kurung, tambah. Nah ini kita copy aja. Nah ini tutup kurung, tinggal kita ganti dulu ini jadi HH, lalu enter. Nah ini tinggal kita copy ke bawah. Nah untuk jumlah pendapatan ini kita pakai rumus sum if, yaitu pakai rumus sum. Caranya itu sama dengan sum, lalu ini tinggal kita blok aja dari penjualan barang sampai HPP barang, lalu enter. Nah untuk jumlah biaya sama juga, sama dengan sum. Nah ini tinggal kita blok aja, lalu enter. Untuk laba rugi, caranya itu jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah biaya. Jadi jumlah pendapatan dikurangi jumlah biaya, enter. Nah kita udah selesai untuk laba rugi. Sekarang kita ke laporan perubahan ekuitas. Nah kita udah ke laporan perubahan ekuitas. Di sini kode akunnya udah kita copy, lalu untuk nama akun kita pakai rumus VLOOKUP, yaitu VLOOKUP. Untuk lookup range nya ini kita klik yang A6, lalu untuk table array nya ini daftar akun, lalu untuk call index nya ini 2, lalu range lookup nya ini false, enter. Nah ini kita tinggal copy ke bawah. Nah di bawahnya ini kita tulis jumlah ekuitas.
Nah, untuk mengisi kolom jumlah ini kita pakai rumus seperti tadi, sum if sama dengan sum if. Lalu kita ke neraca lajur, kita klik yang header A, koma, kita balik lagi ke laporan perubahan ekuitas, kita klik yang A7, lalu kita balik lagi ke neraca lajur, kita pilih yang header J. Nah, ini I nya kita ganti jadi J. Kalau udah, tutup kurung. Nah, ini kita copy, ini dikurang, kita copy, lalu belakangnya ini kita ganti jadi I. Tutup kurung. Nah, lalu untuk kolom untuk laba bersihnya ini kita ambil dari laba rugi, yaitu sum lalu enter. Kita ulang ya. Jadi sama dengan kita langsung ke laba ruginya aja, kita klik enter. Nah, untuk jumlah ekuitasnya ini sama dengan ini, kita tarik lalu enter. Nah, kalau udah, ini tinggal kita kasih warna aja. Nah, untuk laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitasnya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.